Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliatul Jamaliyah dari Prodi Manajemen, mata kuliah Etika Bisnis. Dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayatno, SH, SE, MM. Materi UAS yang saya bawakan adalah etika bisnis dan perusahaan lingkungan. Definisi lingkungan. Lingkungan adalah segala yang berada di luar organisasi dan selama ini dianggap memberi pengaruh pada mereka yang terlibat di sekitar lingkungan tersebut. Secara umum, lingkungan ada dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal bisa mempengaruhi lingkungan internal, dan lingkungan internal berusaha menyerap serta memfilter setiap informasi yang masuk dari lingkungan eksternal. Hasil dari penerapan tersebut akhirnya membentuk suatu model lingkungan yang bersifat mengapresiasi setiap perubahan secara sistematis dan bertahap. Etika bisnis dan lingkungan. Kerusakan lingkungan saat ini dirasa sangat tinggi, dan dunia industri telah ikut serta menyumbang terjadinya kerusakan lingkungan tersebut. Para pembisnis memiliki egoisme yang tinggi untuk mengejar keuntungan, dan di sisi lain perusahaan diharapkan dengan kondisi realita, yaitu harus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kategori bisnis yang dibangun memiliki pengaruh kecil, sedang, dan besar pada dampak perusak lingkungan, seperti pabrik tekstil, pabrik kimia dengan buang limbah, pabrik mencemari lingkungan dalam bentuk air atau air tanah atau air sungai. Ditambah dengan timbulnya persoalan baru yang ingin membangun bisnis dengan konsep efisien dan efektivitas yang tinggi. Sementara jika perusahaan harus bersikap ramah lingkungan, ini menyebabkan perusahaan harus mengalokasikan sejumlah dana untuk pengembangan bisnis yang berbisnis ramah lingkungan. Persoalan lingkungan pada saat ini sama pentingnya dengan persoalan HAM, yaitu hak asasi manusia. Penghancuran lingkungan artinya mampu merusak hak lingkungan sebagai bagian peranata pendukung kehidupan manusia. Dengan begitu, hukuman bagi perusak lingkungan harus sama berat dengan hukuman terhadap pelanggar HAM. Hukuman harus mampu ditegakkan dengan menegakkan hukum yang kuat, serta bersungguh-sungguh bisnis akan berjalan dengan berdasarkan konsep yang beretika. Definisi risiko lingkungan. Risiko lingkungan atau environment risk adalah risiko yang terjadi pada lingkungan akibat dari tindakan yang disengaja atau tidak disengaja yang telah menimbulkan kerusakan atau kehancuran pada lingkungan. Dampak penghancuran pada lingkungan yang dilakukan disengaja terjadi akibat ekspansi sesuai perusahaan. Ekspansi tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penambahan produk, penciptaan produk baru,
eksplorasi tambang, dan lain sebagainya, di mana semua itu telah menimbulkan kerugian pada lingkungan. Penghancuran pada lingkungan yang dilakukan tanpa disengaja bersifat di luar dari pemikiran yang diperkirakan, seperti timbulnya kerusakan moral masyarakat setempat, pelanggaran budaya masyarakat, pembentukan budaya baru yang menghilangkan atau telah menipiskan peran tradisi yang berlaku selama ini, dan lain sebagainya. Pengaruh risiko lingkungan terhadap perusahaan. A. Pihak manajemen berusaha akan menghadapi sanksi hukum karena telah melakukan perusakan lingkungan sekitar. B. Pihak manajemen perusahaan harus menghadapi tekanan dari para NGO atau non-government organization, baik yang berasal dari dalam maupun internasional. C. Para mitra bisnis yang selama ini begitu dekat dan mendukung perusahaan akan mengambil tindakan prudent atau hati-hati. Industri dan perusakan lingkungan. Jenis sektor industri yang dianggap dominan dalam memberikan pengaruh pada perusakan lingkungan antara lain adalah A. Sektor pertambangan atau mining, B. Sektor pabrik atau manufaktur, C. Sektor minyak dan gas oil atau oil dan gas, D. Sektor perhotelan dan real estate. Sektor tambang dalam eksplorasi pertambangan telah membawa berbagai dampak kerugian, seperti tambang batu bara telah menyebabkan terdapatnya lubang-lubang besar yang ditinggal karena batu bara yang diambil. Sektor minyak dan gas, seperti pengaboran minyak lepas pantai dalam kasus kebocoran pipa atau meledaknya kapal pengangkut telah menyebabkan pencemaran laut dan membuat berbagai habitat di laut menjadi mati. Sektor bisnis pabrik tekstil telah menyebabkan pembuangan limbah hasil olahan pabrik yang menimbulkan pencemaran pada lingkungan sekitar, seperti sungai, laut, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat yang ingin minum air sungai telah tercemar, termasuk matinya ikan-ikan yang bisa dapat ditangkap di sungai tersebut menjadi lebih sulit untuk ditemukan. Sektor perhotelan dan real estate telah menimbulkan dampak tajam pada perusakan lingkungan, seperti pada pembangunan perumahan dengan membeli tanah persawahan masyarakat, sehingga dengan begitu hasil produksi padi juga terjadi penurunan. Pembangunan villa di kawasan puncak juga telah menyebabkan pohon-pohon ditebang, sehingga ini berakibat pada kurangnya debit air tanah. Sumber polusi udara. A. Timbal adalah salah satu sumber polusi udara yang bersumber dari pembuangan bahan bakar kendaraan bermotor, cat, dan sejenisnya. B. Partikel sumber berasal dari emisi bahan bakar seperti pembuangan dari proses industri,
polusi dari pembakaran berbagai sampah, aktivitas home industry, dan lainnya. C. Nitrogen dioksida atau NO2 merupakan sumber pencemaran yang bersumber dari aktivitas lalu lintas di jalan. D. Karbon monoksida atau CO merupakan bersumber dari pembakaran kendaraan dan hutan yang berlangsung secara tidak sempurna. E. Hidrokarbon yang mudah menguap atau FHC dengan adanya sinar matahari dapat bereaksi dengan NOx untuk membantu ozon atau suatu zat pencemar kedua. F. Ozon polusi berada di ketinggian 30 km di atas bumi. Fungsi ozon terjadi penting karena ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari sinar ultraviolet atau UV-B. Solusi dalam menyelesaikan masalah risiko perusakan lingkungan. A. Perusahaan menganggar sejumlah dana untuk dialokasikan guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan risiko lingkungan atau environment risks. B. Menerapkan konsep pembangunan yang berkeseimbangan dengan alam serta turut mengembangkan alam atau eco-development. C. Dibangunnya solusi konstruktif dalam bidang pembangunan lingkungan seperti bagaimana melakukan pengendalian polusi udara, pencemaran air, kesadaran dan kepedulian pada lingkungan sekitar. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan penjelasan dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.